Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada pagi hari ini kita belajar materi fikih. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam memahami, dalam belajar, dan mendapatkan berkah dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin memimpin doa kita pada pagi hari ini? Ya, silakan pada saudara Ahmad untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ahmad yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang hutang piutang. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang hutang piutang, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian semua, apakah di sini pernah ada yang ngutang atau yang pernah meminjamkan uang kepada teman? Nah, di dalam Islam itu semua sudah diatur, dari yang meminjam atau yang dipinjamkan, semuanya diatur. Karena Islam ini agama yang banyak aturannya. Semuanya diatur, mulai dari melahirkan sampai kita meninggal dunia, semuanya diatur di agama Islam, termasuk hutang piutang. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas soal hutang piutang ini dalam Islam. Tolong diperhatikan baik-baik. Hutang piutang ini bukan cuma perkara ekonomi, tetapi juga soal akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi, yuk anak-anak sekalian, kita buka hati dan pikiran kita, karena pelajaran ini bukan cuma untuk mendapatkan nilai kalian saja, tetapi pelajaran ini sangat penting karena ini mencakup kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi manusia yang amanah dan bertanggung jawab. Tapi sebelum kita lanjutkan materi ini, Bapak lupa absen. Oke, marilah kita terabsen terlebih dahulu. Bapak mau absen dulu ya. Yang disebut namanya jawab hadir. Oke. Ahmad, Siti, Raka, Supriyanto, Fikri. Oke, semuanya pada hadir ya. Semangat untuk sekolah terus. Sekarang kita lanjut ke materi, yaitu hutang piutang. Pernah nggak sih kalian meminjamkan hutang yang belum dibalikan, atau kita sendiri yang belum membayar atau kelamaan balikin karena lupa? Nah, dalam Islam udah ngasih panduan yang jelas tentang hal ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu, yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian hutang piutang. Yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat sahnya. Yang ketiga, menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah dan etika hutang piutang. Dan yang terakhir, tidak lupa juga menunjukkan sikap jujur serta bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian hutang piutang. Hutang piutang dalam Islam disebut juga dengan al-qard. Ini adalah akad atau perjanjian antara dua pihak, satu yang meminjamkan dan satunya yang meminjam.
harus ada yang meminjam dan meminjamkan. Dan untuk orang yang meminjam ada niat baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Contohnya utang piutang yang sah dalam Islam, yaitu contohnya misalnya Ahmad nih minjam uang ke Siti sebesar 50.000 untuk beli buku. Siti kasih nih pinjaman dan Ahmad janji balikin minggu depan. Ini termasuk utang piutang yang sah dalam Islam. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya itu kita membahas tentang rukun dan syarat sah. Tolong diperhatikan anak sekalian, bila perlu catat ya. Yang pertama yaitu rukun. Yang pertama, pihak yang berakad, yang Bapak sebutkan tadi, yaitu orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan. Yang kedua yaitu adanya ijab qabul, pernyataan pinjam, seperti nanti kamu balikin minggu depan ya, saya pinjam 50.000, nanti kamu balikin minggu depan. Nah, itu ijab qabul. Dan yang ketiga, barang yang dihutangkan harus jelas bentuknya dan jumlahnya. Misalnya saya ingin utang ke Ahmad 20.000. Nah, itu jelas itu jumlahnya dan bentuknya, yaitu uang. Selanjutnya yaitu syarat hutang piutang. Yang pertama, pihaknya harus balik dan berakal. Nah, jadi orang gila itu lebih baik tidak usah dipinjamkan. Yang kedua, tidak ada paksaan dari yang meminjam maupun yang meminjamkan. Yang ketiga, barangnya halal dan bermanfaat. Barangnya halal, bukan barang seperti homer atau apa, dan juga bermanfaat. Yang keempat, waktu dan jumlahnya yang pas. Adapun dalilnya dari Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bapak bacakan ya. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalim musamman faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini menunjukkan pentingnya mencatat hutang piutang supaya tidak ada perselisihan dan juga tidak ada yang merasa dizolimi karena ada buktinya. Contohnya seperti kalian meminjamkan uang nih 50.000, nanti dia bilang balikinnya minggu depan, tetapi dia melewatkan tengah waktu yang kita kasih, maka kita berhak menagihnya lagi, tapi secara lemah lembut. Tapi kita cari solusinya biar dia melunasi hutang tersebut, yaitu dengan cara dicicil misalnya. Dalam sehari dicicil 2.000 misalnya. Nah, tetapi kita catat tuh supaya tidak ada kezoliman yang pertama. Yang kedua, dia yang ngutang mungkin merasa tidak terlalu berat karena dicicil. Dan yang ketiga, supaya hutang tersebut cepat dilunaskan. Lanjut, kita masuk ke etika hutang piutang. Islam mengajarkan kita untuk menepati janji. Misalkan kita berjanji akan balikin minggu depan, maka kita harus balikinnya minggu depan. Yang kedua, mengembalikan hutang tepat waktu, seperti yang pertama tadi sih, menepati janji. Yang ketiga, tidak mempersulit orang yang sedang kesulitan. Makanya kalau ingin meminjam uang tuh kepada orang yang kaya misalnya, atau orang yang mampu, jangan pada orang yang dia aja susah gitu. Yang keempat, menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Nah, ketika kita hutang piutang itu menjadikan kita pribadi yang jujur dan amanah. Lanjut, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang
dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan membantu membayarkannya. Nah, sudah dibantu nih oleh Allah kalau kita ada niat untuk membalikkan utang tersebut. Nah, setelah kita membahas materi tentang pengertian, rukun, syarat, dan etika tadi, Bapak kasih studi kasus nih yang untuk kita bahas pada pagi hari ini, supaya kalian tuh mengerti dengan logika, bukan untuk mengingatnya saja, tetapi juga memahami tentang utang piutang ini dalam Islam. Mari kita bahas. Misalnya Zahra meminjam 20.000 ke Laila buat beli pulsa. Zahra bilang bakal balikin 2 hari lagi, tetapi sudah seminggu belum dibayar. Tetapi Laila ini sungkan, gak berani lagi. Menurut kalian, gimana cara terbaik menyelesaikan ini secara Islami? Menurut kalian nih, antara dua orang ini, siapa yang salah? Dan apa yang harus dilakukan oleh Zahra? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 2 menit untuk memikirkannya, untuk mencari jawaban. Oke, sudah 2 menit. Jadi jawaban, siapa yang ingin menjawab? Oh ya sudah, Bapak jelaskan saja ya. Seharusnya Zahra harus jujur. Kalau belum bisa bayar, bilang baik-baik kepada Laila. Dan Laila juga boleh mengingatkan secara halus. Intinya komunikasi dan kejujuran itu kuncinya. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun itu, walaupun itu bukan hutang piutang, komunikasi itu sangat penting. Apabila adanya miskomunikasi, apapun itu, maka bisa menjadi kacau balau. Contohnya, di dalam pernikahan, kita juga harus komunikasi yang baik kepada suami istri. Di dalam pekerjaan juga. Karena komunikasi itu kunci untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik, paham anak-anak? Nah, ada yang ingin bertanya tentang hutang piutang tadi? Baik, kepada saudara Ahmad, ingin bertanya apa? Oh, kamu bertanya kepada gimana cara menagih dengan lembut tadi? Contohnya ya? Oke, Bapak kasih contoh ya. Misalkan nih, si Ahmad meminjamkan uang 20.000 ke Siti. Tetapi Siti ini tidak bisa membayar. Nah, maka kamu Ahmad itu beri dia tenggat waktu lagi, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, dan berikan dia cicilan saja, jangan langsung cash, langsung 20.000. Mungkin bisa dicicil gitu, berikan dia cicilan dan dicatat. Mungkin dalam sehari itu harus bayar 1.000 supaya tidak memberatkan dia. Itu solusi dari Bapak. Jika ada teman yang tidak bisa membayar hutang tepat waktu. Oke. Sudah selesai? Anak-anak, dari semua yang kita bahas tadi, pelajaran penting yaitu adalah jangan pernah menyepelekan utang. Karena apalagi kalau kalian utang di bank, itu apalagi utangnya pinjol atau gimana gitu, itu sudah kalian susah bayarnya, ada bunga, dan juga
ketika kalian tidak tepat bayar utangnya, kalian dapat denda untuk bayaran lebih gitu. Sudah susah bayar kalian yang pertama, yang kedua itu riba, dan riba itu tidak boleh di dalam Islam, haram hukumnya. Sudah dapat dosa, susah bayar lagi. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, jangan pernah meremehkan utang, dan juga jangan pernah utang dengan ada bunganya, walaupun itu cuma 1% atau 0,0% sekian. Yang kedua, jangan lari dari tanggung jawab. Nah, apabila kalian sudah berhutang atau apapun itu, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian kerjakan gitu. Yang ketiga, jadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Orang yang jujur. Kalau kalian meminjamkan 20.000, maka baliknya 20.000. Jangan nipu dengan orang. Kalau kalian menjadi orang yang jujur, maka kalian bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena dalam Islam itu, kejujuran itu bagian dari iman. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang yang belum dibayar bisa tertahan urusannya sampai diselesaikan dulu. Nah, misalkan nih ada orang yang berhutang, banyak utang, tapi dia meninggal. Nah, itu harus diselesaikan atau dibayar oleh mungkin dari anaknya atau kerabatnya mungkin untuk membayar hutang tersebut. Nah, apabila tidak ada, nah itu dosanya besar dan susah dan tidak bisa dihilangkan malah. Karena dia bersangkutan dengan manusia, bukan dengan Allah. Karena kalau dengan Allah dia bisa minta ampun gitu. Tapi kalau dengan manusia, ya harus diselesaikan. Makanya yuk, mulai sekarang, anak-anak sekalian, kalau minjam uang atau barang, niatkan buat dibalikkan. Dan kalau bisa membantu orang lain dengan pinjaman, niatkannya karena Allah. Baiklah teman-teman, anak-anak sekalian, hari ini kita udah belajar banyak banget. Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, hutang piutang adalah muamalah yang sah dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu boleh gitu kalian berhutang. Tetapi ingat, niatkan untuk mengembalikannya. Oke, paham anak-anak? Oke. Yang kedua, di dalam hutang piutang di dalam Islam ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang Bapak sebutkan di awal tadi, yaitu rukunnya berakad, ada orang yang meminjam dan meminjamkannya. Yang kedua yaitu adanya ijab kabul, dan yang ketiga barangnya itu bernilai atau bermanfaat dan juga bukan barang haram. Kesimpulan yang ketiga yaitu di dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu ketika kita meminjam uang, kita harus bertanggung jawab. Bukan uang aja sih, meminjam aja sih, tapi apapun yang kita perbuat, kita harus bertanggung jawab kepada apa yang kita buat. Nah, yang selanjutnya itu kita menjadi orang yang amanah dalam bertransaksi. Maksudnya amanah ini yaitu jujur dan tidak menipu gitu. Sebelum Bapak tutup materi pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang hutang piutang? Yuk, yang ingin bertanya silakan. Ada nggak yang ingin bertanya? Ya, silakan pada saudari Siti. Ingin bertanya tentang apa? Oh,
bagaimana jika kita berhutang dengan tengah waktu sampai 20 tahun kemudian, apakah boleh? Itu ya pertanyaannya. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang kritis ya, tentang bagaimana dengan orang yang meminjam hutang dengan tengah waktu yang lama, cukup lama. Nah, jika bentuknya uang, kan dalam bentuk uang itu pasti ada namanya inflasi. Kenapa adanya inflasi? Karena uang itu selalu dicetak, apalagi rupiah gitu, pasti inflasi gitu. Nah, kalau dia balikinya 20 tahun kemudian dengan jumlah uang yang sama, misalnya 20 juta misalnya. Di 10 tahun, di 20 tahun kemudian kan 20 juta ini pasti value-nya kurang gitu. Nah, apakah ini adil atau gimana solusinya? Oke, mari Bapak akan menjelaskan sedikit ya sebelum Bapak tutup. Jadi jawabannya itu adanya ijab kabul tadi. Ijab kabulnya itu kalau utangnya tengah waktunya 20 tahun, mungkin bisa barangnya itu atau kembaliannya itu mungkin bisa kita ukur melalui emas gitu. Karena emas itu tidak turun atau tidak inflasi, malah naik gitu. Jadi mungkin bentuknya emas atau barang lain yang susah turun. Jadi ketika adanya inflasi, jadi orang yang meminjamkan itu tidak rugi gitu. Paham nggak sampai sini? Oke. Baik, terima kasih kepada saudari Siti yang sudah bertanya. Pertanyaannya kritis ya. Baiklah, sebelum Bapak tutup, adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, kepada saudari Zahra ingin bertanya tentang apa? Bagaimana? Oh, dengan orang non-Islam ya? Misalnya dia ingin meminjam duit buat judi ya? Nah, jika ada teman yang ingin meminjam uang untuk sesuatu yang tidak boleh di dalam Islam, maka di dalam Islam itu kalau ada niat buruk, maka tidak usah pinjamkan dia. Ya, tidak usah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Bapak tutup nih tentang utang piutang ini. Sudah mau selesai juga nih. Oke, Bapak kasih pesan untuk kita tutup pada pagi hari ini. Orang hebat bukan cuma orang yang banyak uang, tapi yang bisa dipercaya dalam menjaga amanah dan janji. Dan juga orang hebat itu bukan cuma kaya aja. Percuma kaya tetapi tidak bermanfaat. Maka jadilah orang yang bermanfaat bagi semua orang. Karena orang yang bermanfaat itu akan dikenang dan juga mungkin mendapatkan pahala jariah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Yang ingin memimpin doa penutup, silakan pada siapa? Kamu sudah, Ahmad, yang lain? Ya, pada saudara Fikri dipersilakan untuk memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai materi kita pada pagi hari ini.
Bapak senang sekali loh bisa mengajar di kelas kalian pada pagi hari ini dengan sangat semangat, dan kalian juga sangat semangat pada pagi hari ini, dan kalian juga mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dan juga memberi respon feedback kepada Bapak. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua. Semoga kalian semua menjadi orang sukses di masa depan dan menjadi orang yang bukan hanya sukses tetapi juga bermanfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup materi fikih kita, materi tentang hutang piutang kita dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bapak tutup. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf pada kalian semua. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.